Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Tapi seneng sih kadang kalau lagi jadi imam kan nunggu di mobil kalau lagi nggak sholat nih, bukain kaca mobil. Itu kayak suara suami deh, ya nggak sih? Oh iya gitu. Terus kayak direkam di HP. Wah, punchline di akhir tuh. Ini bikin iri nih. Sekarang Karena ada pendekatan kita emang terbuka. ini yang terakhir kan berarti? Iya. Sebutkan 5 kebaikan pasangan. Siapa dulu? Taki dulu apa? Taki dulu, Syahrul? Taki ke Sheryl. Taki ke Sheryl. Sheryl itu adalah kosong, kosong. Ya, dibacain ya satu-satu. Yang pertama, pemaaf. Gitu. Emang sering salah ya? Enggak, maksudnya gimana ya? Hal-hal kecil aja sih sebenarnya. Nggak besar sih, kayak maafin ya, terus jadi juga udah nggak apa-apa gini-gini gitu. Karena kata maaf itu bukan sesuatu yang mudah diucapkan. Maksudnya kita lebih ringan mengucapkan kata maaf gitu loh, dengan hal apapun itu. Karena kan kita maupun kesalahan besar mau kesalahan kecil, ucapan maaf itu bakal kita kayak dawamin gitu loh. Oh kan iya. Udah kita bentuk nih, maksudnya. Jadi maklum selalu ya. Siapa yang minta maaf duluan itu yang menang. Udah kayak gitu. Siapapun yang salah, tetap aja minta maaf. Tapi nanti setelah tujuannya minta maaf tuh lebih kayak nurunin ego gitu loh. Karena kalau sudah minta maaf udah tenang nih, baru ya tadi aku salah, aku gini. ya Baru karena bakal nyadar. sebenarnya kalau emosi mau kayak apapun juga Nggak bakal mau ngaku dia Iya. salah gimana. Lagi pula emang kita udah pasti sering bikin salah, namanya manusia ya kan. Manusia. Nah, sering Namanya minta juga insan kan, Heeh. makan Indonesian. Ada itu Tempatnya lupa. tempatnya lupa. Justru itu makanya butuh pengingat. Istri yang ngingetin. Iya, betul. masih Jomblo saling makin melengkapi. bingung. Abis nonton ini kayak kepalanya pada diperban deh. Kedua, teliti. Dilihat aja Cicil. Cil mau lihat. Nih, Aku juga lihat. Jadi teliti ini part yang mana? ini sih kayak lebih ke nyiapin apa-apa buat suaminya, masakan. Terus nih udah siapin gitu. Jadi kayak dia lebih tahu apa yang perlu disiapin sama suami. Gitu. Wah, berarti dia Udah sudah paham lah. Sudah siap lah tugas istri gitu ya, gimana. jadi udah membuat Taki ini adalah bagian dari ritme kehidupannya. Kadang kalau malam tuh Apa skincarean harus wajib. Skincarean pun, ini orang yang paling rajin pakai suaminya skincare. Sebelum kerja. Sebelum kerja pun dipakai skincare. Mau tidur. Pun. Mau keluar Lagi, rumah. udah capek nih bang ya, ngantuk. Apa nih dingin-dingin? Apa sih pengen nempel? Diginiin sama apa tuh? Toner ya? Iya. Toner gini-giniin. Apa dingin-dingin? Istri rupanya. Ya, Dipakai ini tuh. Ya? Karena muka itu kan gimana ya? Kan harus kita kan sering ketemu orang nih kan, jadi orang yang nggak mau mandang muka kita nih kalau mukanya jerawatan. Laki-laki tuh nggak perlu putih, yang penting bersih. Bersih ya? Benar, perempuan juga gitu sih. Nah, teman-teman pasti kepengen banget ada yang tiba-tiba lagi nggak sadar ada yang pakein kapas, ditaruh di mata, disumpuin di Tong itu namanya, aduh. Pasti banyak yang kepengen, justru perhatian-perhatian yang lagi nggak terduga itu yang meaningnya luar biasa banget. Nggak nyangka kan saat itu kan? Jadi kalau misalnya keluar kota nih sehari aja, nah pon, saya mungkin pakai sendiri nih skincare-nya gitu-gitu. Jadi kayak, Udah sini Cil pakein. ini Cil pakai kan nggak jauh. Tapi kadang kalau dia pakai sendiri seneng sih kayak, wih dia udah peduli nih sama mukanya sendiri gitu. Kalau kita kan perempuan skincare jadi kewajiban ya, tiap malam gitu. Waduh, memang bener ya. Ini ibarat kayak pacaran setelah menikah ya mereka berdua ya. Karena kan waktunya singkat kan, deketnya juga. Keren. Yang next ya? Oke, selanjutnya. Penyayang. Wah, ini jelas dong penyayang. Yang paling ini banget apa contoh utamanya banget seorang penyayangnya di mananya? Lebih ke kucing sih.
Hah? Dia suka Oh, pantas. Sama suami nggak terlalu ya dalam kucing Suami malah. sama Oh, iya. kucing, tapi dia lebih Suami sama kucing, maksudnya suaminya tuh. Suaminya kucing. Enggak, tapi bukan kucing garong, Bang. Oh iya. Nggak biasanya gitu. Di rumah kucing. Iya, dia suka banget sama Di kucing. luar enggak. Suka banget sama kucing. Jadi di rumah tuh ada kucing, Oscar sama Cimba namanya. Nah, di rumah dia juga ada namanya kucingnya namanya Cimba juga. Dia juga ternak kucing gitu. Cimba Karena kalau namanya? kita pengen tahu perempuan itu Karena kan sayang sama gemes orang ya. itu, lihat dia dari mana cara dia menyayangi kucing, merawat Binatang, kucing. Ya dari hal kecil seperti itu udah kelihatan. Jadi kamu penyayang banget. Jadi kalau ini banyak kucing-kucing nih. Di rumah. Itu bukan Rumah jadi kucing namanya. semua. Pak, kalau saya di rumah kayak kucing kampung. Kenapa? Kalau udah sampai rumah, kalau belum sampai rumah diteleponin, kamu di mana? Di mana? Pas sampai rumah, keluar. Mandi. Diusir. Keluar. Mandi, jangan masuk kamar. Mungkin lagi masa covid kan. Wah, iya, COVID, Covid. benar. Kalau enggak mungkin ini sayang. Enggak, kalau nggak udah saya masukin ke dalam bak aja. Sini lagi cetar ya. Itu penyayang ya. Jadi salah satu contohnya mungkin dari apapun yang dilakukan dengan makhluk Kebiasaan lain, kebiasaan sehari-hari. itu kan menunjukkan passionate-nya atau affection-nya gitu ke binatang tersebut. Jadi gitu. bisa dilihat tuh sebenarnya Taki dalam waktu penjajahan itu juga cukup banyak menilai ya. Betul. Maksudnya ngelihat Sheryl seperti apa dari kebiasaan-kebiasaan Dia Jadi selalu bukan cuma terbuka ya? sekedar yang dibilang tuh sayang-sayangan doang, tapi ternyata di balik itu semua penuh penilaian gitu. Kita kuncinya sih terbuka. Sebelum menikah tuh Sebelum emang menikah udah tuh sama-sama kita udah terbuka. sama-sama terbuka. Jadi gitu. pas nikah tuh udah biasa ya, Udah karena biasa. emang gini orangnya. Karena kita udah cerita, ini aku seperti ini. Dia juga cerita. Jadi kalau pasangan itu sama-sama terbuka, Nggak ada yang dikagetin lagi. nggak ada yang dikagetin gitu maksudnya. Itu sih. Udah tahu kok. Iya. Jadi nggak ada kejutan-kejutan yang Kejutan ada, cuma kalau berlebih gitu maksudnya. ya ekspektasi berlebih nggak nyampe gitu. Nggak ada sedikit Karena gambaran. ada pesan kita harus sama-sama terbuka. Hubungan itu bakal langgeng kalau kita terbuka. Oh gitu. Jadi itu tadi bukan baju hitam. Emang udah terbuka. Bukan baju hitam. Yang berikutnya. Ibaan. Iba. Ibaan. Ya. Oh, Oh, maksudnya. iba Kasihan. orangnya. Oh. Kasihan gitu. Oh. Sama sih. Berdua nih, maksudnya aku tuh paling nggak bisa bang, maksudnya ngeliat orang yang, ih kasihan banget ya kayak gitu-gitu, gitu. Langsung kayak, ya udah. Kadang sedih sendiri. Sedih ya, kayak kita mengintrospeksi diri kita. Pas lagi kejadian apa yang paling kelihatan banget? Misalnya lagi ada Lagi di jalan. Pinggir gitu. jalan Lagi sih. jalan gitu, maksudnya Kayak kayak pengemis gitu ya. pengemis yang pakai boneka gitu-gitu. Ya lihat ya, kasihan banget ya gitu. Sebenarnya ada persamaan berarti sama Taki juga Iya, sebenarnya. Iya, banyak persamaan. Ada sebenarnya. persamaan ya. Nah, apalagi yang terakhir nih, Pedulian ya. pedulian. Apa hal yang udah pedulinya banget? Peduli sama keluarga sih. Hmm. Dia tuh bukan hanya sayang sama suami, tapi semua sama adik-adik sama orang tua juga sayang. Karena kan kadang ada orang yang cuma sayangnya Nikah sama pasangan ininya aja. Tapi kalau dia betul-betul kayak mementingkan semua gitu loh. Adek, peduli, terus kayak misalnya lagi jalan, sayang ini bagus nih buat topik nih bagus gitu. Jadi dia sempatnya mikirin buat orang lain gitu loh. Iya. Peduli lah pokoknya. Tapi memang begitu, wanita diciptakan untuk mikirin orang lain. Ya misalnya dia lagi nggak punya anak, misalnya nonton gosip, pasti ngomongin orang, contohnya itu kan. Tapi kalau dia punya anak, dia kan orang lain tuh anak. Diurusin anak, Ya, diurusin betul. suami, kan di luar dirinya maksudnya kan. Memang udah kodratnya diinstal Sama Allah itu. suami, apalagi sama suami peduli banget. Maksudnya, Maunya ngurusin orang kan, wanita tuh ya. iya betul. Gitu ya. Ini kepedulian ini sebenarnya Taki juga termasuk itu. Jadi kita sering lihat bagaimana campaign yang dijalani sama Taki di sosial media segala macam. Ini salah satu mungkin reflect apa yang dilihat Taki ke istrinya adalah hal yang sebenarnya dia juga punya itu. Jadi kadang-kadang dengan adanya persamaan itu ngerasa bahwa nah inilah yang bikin connect. Belum lama ya waktu pengemis itu yang ada di post lagi tuh. Yang waktu itu kan yang di pinggir jalan apa gitu Yang kan. bau-bau, Bau benar. Masya Allah. Nah sekarang kita cek istrinya. Nah. Orang yang baru dikenalnya selama 8 bulan itu bagaimana sifatnya? Akiu jangan gitu. Mau lihat dulu. Mau lihat dulu. Yang pertama, Gue lihat baik. Iya. Ki baik sih. Baiknya gimana nih? Sesuai ekspektasi nggak sama dulu waktu? Sesuai. Sesuai ya? Jadi dia tuh kalau lagi nyetir ada orang yang jualan apapun itu mau tahu, mau kacang, pasti dibantu kayak beli deh, bapaknya kasihan nih gitu. Apa emang laparan kali? Nggak dimakan makanannya.
Sampai di mobil tuh penuh makanannya, kacang-kacangan semua, tapi nggak dimakan. Terus kayak kadang bagi-bagi ke security, kayak random aja, tiba-tiba kasih deh. Suka sedekahan gitu sih orangnya. Masya Allah, pantesan rezekinya lancar. Amin, Masya amin, Allah. Waduh, istri itu Berarti nomor rekening masih sama. masih sama. Ya yang ngeluarin rekeningnya kan dia juga, ya benar. Waduh. Terus Yang kedua, Q itu sabar sih, karena perempuan tuh kan banyak tingkahnya sih sebenarnya, kayak ada aja kayak pengen diperhatiin, terus peka lah orangnya. Q tuh sabar banget. dan dia rela digituin gitu ya. Ada juga yang dimanjain nggak suka orang, ada juga. Tapi Dan dia tuh sabar, dia kayak ikutin aja, nih perempuan maunya apa sih, udah dia ikutin gitu loh. Nih istri maunya gimana sih, ya udah ikutin. bayangin nanti pas hamil, waduh, ngidam ini tuh harus dilakuin tuh. Bahkan kayak kemarin nih, lagi di kantor kan, lagi meeting sama orang, terus kan aku lagi sakit gigi tuh kan, kayak sayang aku nanti mau ke rumah sakit ya, mau cek gigi. Ya udah ini Ki mau pulang ya. Padahal lagi meeting. Waduh. Tapi dia pulang langsung gitu. Itu berbunga-bunga dong tuh ya. Dung ding 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 ding. Ya udah gitu sih. Gila. Sayang, oke kalau gitu aku pulang ya. Aku ngedrop dulu nih satu sewa nih, bentar lagi nyampe lokasi ini. Satu sewa apa? Enggak kan lagi. Itu apa namanya? Apa? Ojek online. Oke, yang pertama, yang kedua, ketiga? Setia. Setia. Kenapa Iya. langsung mikir setia? Karena Udah tahu langsung dia setia. dari awal pendekatan gitu sih, dari Desember tuh kan aku kan kayak ngelihat dia juga Stok ya, nilai nih. nge-stok ya? Nilai lah, menilai dia kayak dia nih, apalagi dia kan influencer nih, banyak nih kan cewek-cewek, terus yang deketin dia juga bukan 1-2 orang tuh pastinya, terus tapi dia tetap sama satu orang aja, walaupun sama semuanya, humble sama semuanya nih, tapi tetap ke satu cewek. Siapa orang itu, cewek itu? Cil. Di rumah ya, punya drum nggak? Tetak. Itu punchline tuh, punchline tuh ya. Cocok. Waduh, jadi mau apalagi belakangan ada campaign apa namanya COVID gitu, ramean sama teman segala macam, tapi baliknya laporannya ke Istri. tapi tahu semua kegiatan Taki berarti. Waduh, walaupun waktu itu belum pernah ketemu, belum sempat ketemu ya waktu itu. Ya? Dia selalu ngasih tahu sih kayak aku ada kegiatan gini nih. Pokoknya cerita terus sih, soalnya Q sama Cil tuh orangnya suka cerita. Jadi kita tiap malam ngobrol tuh nggak ingat jam, udah 3 jam, 4 jam, bahkan sampai subuh nggak tidur. Cerita aja. Jakarta Batam tuh. Iya, Jakarta Batam. Cerita-cerita kayak gimana kegiatan hari ini, lancar nggak gitu. Terus kayak banyak lah nilai-nilai, misalnya lagi ada masalah-masalah nih kayak apa gitu kan, kita bahas tuh berembetan tuh, banyak tuh ntar ujung-ujungnya sampai lupa waktu. Gitu Sama kayak sih. kita dulu ya. Enggak, siapa? Iya, kita ngomong kambing ayam itu sampai pagi. Udah, lalu. Next. Next. Terus humble dan penolong sih. Humble sama fans-fansnya. Terus kan ada orang yang kayak ada fansnya kayak apa sih gitu, ribet. Pernah ngeliat IG-nya, DM-nya pernah ngeliat nggak? Pernah. Pernah. Baru nikah sih, sebelumnya nggak pernah. Nggak, setelah nikah tuh maksudnya yang Story DM-in gitu. dia berapa orang gitu? Banyak banget. Tapi kita berdua sih kalau buka-buka Instagram DM samping-sampingan sih. Itu siapa ya gitu. Gitu. Bahkan Tapi suka ada dijawabin semua apa nggak, Taki? nggak semua, tapi dia emang tipikal orang yang suka ngebalas-balasin gitu sih, ngebalas-balasin netizen gitu. Oh, iya, iya. Dicanda-candain lah Heeh. sama dia. Diajak ngobrol gitu ya? Oh. Tuh kan fans-fansnya pada seneng jadinya sama dia Iya, kalau kayak gitu. benar-benar. Salah satunya yang ini habis balas DM tuh. Tapi waktu dulu tuh Cheryl nggak tahu kalau Taki itu orangnya suka ngebalas-balasin DM tuh, nggak tahu Cheryl. Setelah nikahin, setelah pendekatan baru tahu, oh ternyata emang dia suka ngerespon-respon orang gitu loh. Kayak Jadi nggak fans-fansnya. ada jarak gitu ya sama. Iya. Supaya engagementnya juga bagus ya sama Benar. fans. Nah, yang terakhir tadi apa? Penolong. Penolong. Oh, berarti sama Suka kayak tadi nolongin, juga ya? iya. Kadang kalau di apart tuh kalau lagi masak atau kalau lagi mau ngejemur apa-apa, mau Ki bantu nggak sih nih, Ki aja yang nganuin gitu. Terus kayak kadang aku bilang, sayang minta tolong dong angketin itu gitu. Ya udah katanya, nih Ki Langsung bantuin. diangkatin Iya. tuh? Oh, Masya Allah. Kok jadi saya yang kena, Pak? Jadi saya kena. Habis kan saya kebetulan nikahin wanita yang apa ibaratnya multitasking. Mandiin anak, masak. Bukan pakai. Jadi satu, ngambil make up gitu kan gitu dia. Kalau kita bantuin salah malah. Waduh. Itu tadi kelima-limanya.
Apa tuh? Oh iya. Ngasih kode nggak ada isinya. Terakhir, ayat favorit apa sih? Nggak gini. Kalau buat Taki, serial ini merefleksikan salah satu ayat di Quran itu apa yang paling cocok? Ini sebagai punchline closing ya. Sebelum terakhir sebenarnya banyak kesamaan hubungan ini sama kita zaman dulu. Tapi sebenarnya bukan sama kita. Sama-samain aja sih. Sama istriku dulu waktu pertama kali itu, kalau Taki sama istri kan maksudnya jaraknya nggak terlalu jauh, jadi gampang paham. Dulu pas lagi ketemu langsung, Pipi, ini dari aku. Pipi, ngerti gue udah samain sama Keropi. Keropi siapa? Kodok yang itu itu panggilan gua sampai sekarang. Iya, Pipi dari kodok itu Keropi sampai sekarang gua. Iya, itu dia gua nggak ngerti. Aduh. Bilang gitu. Tapi gua jadi ketika itu gua relate sama oh gitu, dulu memang dia juga seperti itu. Dan dulu waktu zamannya dulu kalau ngambek turun dari mobil. Tapi belum pernah ngambek kan? Nah, besok kalau lagi mau berantem, kalau lagi berantem, mau pacaran, ngobrolin di kereta. Nggak bisa turun. Turun mati lah. Iya, lompat dong. Oke, ini kan Taki kita tahu juga seorang kori millennials Indonesia yang kalau membawakan suatu ayat Al-Quran itu kita semua langsung berasa jump into the sentence, masuk ke dalam kalimat Qurannya. Nah sekarang penggambaran istri paling cocok itu di Quran yang mana? Bagi Taki. Ayat apa Ayat gitu? apa? Surat apa? Di istri. Bagi Taki, istri itu penggambaran yang paling cocok menggambarkan istri. Apakah dari pemaafnya, apa dari Mananya yang paling cocok? atau apa? Lembut sih sebenarnya sih. Lebih masuknya ke Ar-Rahman sih kayaknya. Ar-Rahman. Kita denger juga dia ngungkapin Ar-Rahman ke istrinya di depan kita semua. 10 ayat aja. 10 ayat. 10 ayat. Oh, gak bisa. Ya, sampai habis Iya, apa? 10 ayat. Maghrib. Iya. 5 ayat kali ya? 5 ayat ya? 5 ayat Oke. ya. Oke, deal juri. Oke, kita Habis dengar sama. Indonesia. Benar. Sambil berdoa teman-teman, sambil selawatin, siapa tahu nanti untuk wanita memiliki imam yang juga mampu melakukan hal yang sama. Gitu. Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. Masya Allah. Masya Allah. Ini Sheryl gimana rasanya ya tiap malam? Kalau kita tuh sampai bukain murotal supaya bisa dengerin. Ini tinggal cubit suami, klik. MP3 Duh, syahdu banget gitu. proses. Kadang-kadang mah kalau sama istri dijelek-jelekin dia. Hah? Dijelek-jelekin suaranya nggak kayak yang Kayak di YouTube ya? Dijelekin dia kayak anak TK baru ngaji. A'udzu Iya, billahi. iya beneran. Ih, tapi seru banget berarti. Kok iya kayak gitu? Sama orang bagus, sama Cil enggak katanya. Iya, bagus sih. Tapi seneng sih kadang kalau lagi jadi imam kan nunggu di mobil kalau lagi nggak sholat nih, bukain kaca mobil. Itu kayak suara suami deh, ya nggak sih? Oh iya gitu. Terus kayak direkam di HP. Wah, punchline di akhir tuh. Ini bikin iri nih. Masya Allah. Waduh, so pas dilihat istrinya bangga gitu kalau suaminya imam. Sekarang Aduh. sih maksudnya memang niatnya kan dia pengen jadi penghafal Quran. Nah sekarang tugas suami nih membimbing dia biar hafal Quran. Alhamdulillah sekarang dia proses pelan-pelan lah Ya, bisa. dari juz 1 sekarang alif lam mim. Karena dia udah punya basic bacaan Quran yang bagus gitu loh. Jadi untuk lanjutin buat ngafal tuh gampang step by stepnya. Dan dia orangnya cepat ngafal, cepet banget hafal. Ingat sih pengingat.
apa ya, visual berarti ya. Kalau pengingat hati-hati jangan bikin salah. Nah, iya, makanya gampang diingat. Gampang diingat-ingat. Iya, tahu kayak dulu tuh. Kamu lupa yang dulu yang ini, yang bulan Februari itu gitu. Yang mana sih dia udah lupa kan? Diingetin lagi pas malam ini loh, kamu pernah ngomong kayak gini. Yang tadinya katanya sebenarnya mau meeting nih. Harusnya meeting ke daerah Jakarta Selatan nih misalnya, tapi dia malah ke Jakarta ke Barat. Jadi kayak aku ngomong, "Bukannya kamu ke ini ya?" gitu. Maaf aku salah ngomong tadi. Dia ingat banget. Soalnya inget dari apapun yang diketik dia itu aku inget. Hati-hati itu berarti. Tapi bagus. Iya, bagus. Buat ngafal dia cepet banget ngafal. Nah, Cepet banget. nanti anak-anak lu akan apa namanya dibimbing sama ibunya yang Betul. Jadi detail kan banget. sekarang persiapin nih. Benar. Bahkan sampai orang tua Umi pun ngomong kemarin, gimana kalau misalnya kita bikin program apa, ikut program daurah yang ngafal. Umi ngajakin sih. Umi ngajakin, jadi bertiga. Umi, ada yang cewek sama dia bertiga. Ayo, kata gitu. Jadi kompak gitu loh. Jadi senang. Jadi hikmahnya sampai ke orang tua juga ikutan juga. Iya, ikutan juga. Jadi orang tua juga mulai ngapal juga nggak? Boleh tuh. Enggak pandang Enggak, orang usia tuh sih. udah mulai ngafal. Maksudnya? Orang tua Sherry udah mulai ikutan ngapal-ngapal juga. Oh, abah sama mama ya gitulah. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Iya, Masya Allah. Berarti pisah dong ya, Abah sama Mama masih di Batam ya? Masih di Batam. Aduh, enak nih kalau misalnya apa dikit-dikit bercandanya main ke Singapura. Aku mau sebentar Singapura gitu. Iya. nyebrang Pulang ya. hari sih biasa tiket juga murah. Singapura. Beli sayurnya Singapura. Ya kan? Abang Singapurnya aja itu pakai ini toplok sama anduk itu di Singapura loh. Ntar mau beli sayur dulu di Singapura. Iya, bisa di Singapura. Tapi inilah apa namanya sedikit informasi buat teman-teman semua bagaimana pasangan apa yang baru menikah ini dan tentunya juga ternyata banyak hal manis yang mereka rasakan berdua dan itu apa namanya tertular ke kita semuanya dan mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita semua bukan hanya yang baru tapi juga yang sudah lama menikah bahwa ini frekuensi-frekuensi yang perlu kita apa namanya maintain gitu kan. Manjanya, serunya, gemesinnya. Kalau misalnya di sini tuh berasa banget butterflies-nya ya antara Sheryl sama Taki gitu. Jadi benar-benar kayak ngeliat mereka tuh kayak, aduh pasangan yang lagi unyu-unyu banget gitu ya. Pasangan ya emang benar-benar niatnya juga visi misinya emang udah dipersiapkan dari sebelum menikah. Mereka persiapkan, ketika udah menikah mereka maintain itu semua. Walaupun mereka ngerasa orang-orang di sekitar mungkin ini orang punya dunia sendiri, tapi itu dunia mereka Iya, gitu. betul. Dunia kebahagiaan mereka yang membuat itu, mereka create sendiri supaya mereka menyatukan cinta mereka insya Allah sampai jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Taki, makasih Sama-sama. Sheryl untuk Bang waktunya. Ade. Iya, terima kasih. Sharing. Mudah-mudahan Terus. banyak yang terinspirasi, Amin. kemudian menikah, kemudian juga apa namanya memperbaiki, misalnya udah jadi rumah tangga memperbaiki banyak hal. Intinya sih jangan tergesa-gesa dan buru-buru dalam menikah. Tapi Disegerakan. menyegerakan itu diharuskan Benar. dan harus mempersiapkan apa yang diharuskan untuk Ilmu menikah. aja sih nggak Ilmu, cukup, harus mental juga. mental, kemudian materi pun harus juga disiapkan sebetulnya. Gitu. Alhamdulillah ya. Intinya kalau sudah menikah betul kata orang, kalau sudah menikah itu pasti Rezeki. pasangan milik berdua. Hmm. Ya kan? Kayak Iya. dunia tuh milik kita berdua aja. Nah. Dan itu bener milik kita. Dan bahagianya luar biasa ya. Bahagianya luar biasa, nggak ketara. Makanya ya, udah cukup itu udah Rezeki. mulai biru jidat ya. Rezeki juga. Buka. Rezeki. Iya, betul. Betul banget. Apalagi nanti kalau udah punya anak, Benar. tambah lagi Tambah tuh, lagi. luber-luber lagi. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Jazakallah Kak Vini. khair. Dan kebetulan udah kedengeran azan maghrib, kita juga mau ngerasain diimamin sama Taki. Masya Allah. Tuan rumah yang imamin. Wah, nggak ada. Kita tadi udah berdebat. Saya mah azan aja. Kita udah berdebat, mau diterima nggak sholat kita kalau bacaan kita salah. Ada takit. Hujannya bagaimana ntar? Oke, kalau kita gitu. tutup ya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan juga Taki vlognya Ada di Taki Malik Taki channel. Malik, Taki Taki Malik Malik channel. Channel. Ya, jangan Oke. lupa. Ada juga linknya di kolom caption, bisa tinggal diklik aja. Oke, kalau gitu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.